Baik, kita lanjut ke tahapan berikutnya, itu tahapan analisa struktur atau tahapan mekanika teknik ya. Karena ini sudah kita definisikan beban, kita definisikan penampang, kita sudah merilis. Sekarang penampang juga sudah kita masukkan, material juga sudah masukkan. Sekarang kita tinggal melakukan analisa struktur, analisis set, analisis option. Kita pilih yang plane frame atau struktur 2 dimensi. Oke. Terus analisis, run, analisis. Model tidak usah kita run, do not run now. Baik, saya akan masukkan di kuliah online kita nih, kuliah online untuk mata kuliah aplikasi komputer. Trust 2D static. Baik, ini seperti ini. Oke, ini langsung ditampilin gaya aksialnya. Pertama kita cek satu-satu dulu bagaimana bentuk deformasinya. Kita klik dari display, show deform shape. Tinggal kita pilih kombinasi berapa yang kita pakai. Ambil contoh, misalnya saya gunakan kombinasi yang ada beban angin. Sini kita oke ya. Kebetulan di sini nggak kelihatan, tapi ini ketutup sama ini nih. Oke, sorry. Oke. Nah ini adalah deformed shape akibat beban angin. Kita bisa lihat star animasinya di sini seperti apa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perletakan sendi ini adalah dia tidak bergerak ke horizontal maupun vertikal karena memang dia bisa menahan gaya horizontal dan vertikal. Tapi untuk perletakan roll, dia bisa menahan gaya vertikal namun tidak bisa menahan gaya horizontal. Ini dia deformasi yang terjadi adalah ini nilainya adalah 0,01 kalau satuan milimeter. Kalau kita bawa ke milimeter, kita bisa lihat berapa mili, sekitar 10 mili. 10,9 mili dia akan bergeser akibat kombinasi 1,2D plus 1,6 LA. LA ini adalah manusia ya, atau beban pekerja, plus 0,8 beban angin. Ini adalah tahapan mekanika teknik untuk deformasi, deformed shape atau displacement. Nah, sekarang kalau kita mau lihat bagaimana bentuk dari gaya aksialnya seperti apa, kita masuk di display, show deformed shape, show force stress, frame, cable atau tendon. Kita pilih aksial ya, karena momen maupun geser tidak ada, karena di sini kita anggap adalah truss, murni hanya menerima gaya aksial atau tarik dan tekan. Saya tampilin field diagram ya. Ini ada dua pilihan, field diagram atau show values. Saya klik yang field diagram. Nah, maka tampil seperti ini. Yang bagian merah di atas ini adalah menerima gaya tekan, sedangkan bagian yang biru di bawah ini adalah tarik. Yang merah ini tentu saya tekan, sedangkan yang biru adalah tertarik. Oke. Untuk menampilkan reaksi tumpuan, kita bisa lihat dari sini, display, show force stress, join. Sini ada, kita pilih reaksi tumpuan akibat beban apa. Anggap misalnya saya gunakan beban dead saja. Nah, ini adalah reaksi tumpuannya. Ini kita bisa lihat, kalau saya klik, reaksi tumpuannya adalah ini, 18,916, satuannya adalah Newton, arah ke atas ya. Sedangkan ini adalah 18,916 juga arah ke atas. Newton, baik. Oke. Nah, untuk analisa tahapan mekanika teknik atau analisa struktur, ini sudah saya jelaskan lebih detail pada tutorial bahan ajar yang sudah saya siapkan sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam tahapan desain. Nah, untuk tahapan desain, pertama kita lihat desain code yang digunakan dulu. Jadi masuk di desain, steel frame design, view, revise, preferred. Kita menggunakan AC
ACI LRFD 93 saja. Yang ini agak-agak masih mirip dengan SNI kita yang lama. Demand capacity rasionya adalah 1. Ini saja kita rubah karena ini hampir semua ini sama. Ini hanya rasio limitnya kita rubah. Masih sesuai dengan SNI kita. Ini juga masih sesuai dengan SNI kita. Saya oke. Satu tahapan lagi, steel frame design, steel frame design, select design, compose. Oke, ini kita sorot semua, terus kita pindahin ke kanan dan automatically-nya kita hilangkan centangnya, kita masuk di steel frame design, start design. Nah, ini adalah hasil desain yang ditampilkan oleh program. Oke, kita mau melihat nilai rasionya, kita mau melihat rasio berapa nilai rasio yang ditampilkan. Kita masuk di desain, steel frame, display design info. Nah, ini adalah rasio yang ditampilkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa untuk batang ini tidak aman. Untuk yang merah-merah ini posisinya sudah tidak aman, sedangkan yang hijau dan kuning ini adalah aman, bahkan relatif boros sebenarnya. Nah, bila ingin misalnya ini, katakanlah ini tidak aman. Nah, untuk membuat dia tidak menjadi aman, ini penampangnya kita bisa besarkan dengan cara kita buka kunci, kita buka locknya ini, terus kita definisikan penampang yang baru. Yang tadi ini adalah siku 50-55, kita ganti dengan penampang yang baru, misalnya siku 60-66. Kita coba ya. Baik, yang tidak aman adalah yang dua ini, yang tepi ini, yang paling pinggir. Saya coba pakai yang siku 60-66. Oke, define ini, add copy of property, saya bikin siku 60-66. Ini adalah 60-66. Oke, saya klik ini, tuh saya gantikan assign frame section. Ini saya klik siku 60-66. Oke, jadi yang lain tetap sama, cuman yang di tepi, yang di pinggir yang tidak aman tadi yang 60-66. Kita run lagi, analisis, run now, analysis, run now. Seperti ini, kita masuk dalam desain, steel frame design, start design. Nah, ini sudah aman. Begitu seterusnya. Bila ada yang dianggap terlalu boros, tinggal kita turunkan penampangnya. Kalau dirasa strukturnya tidak aman, penampang tidak aman, kita menaikkan dimensi penampang yang membesarkan penampangnya. Tapi untuk struktur seperti ini ada baiknya kita menyeragamkan. Karena ini untuk menyeragamkan penampang. Jadi pembelian raw material tidak bervariasi seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan bisa langsung disampaikan di grup kita. Terima kasih.